Seperti pada section sebelumnya, jika kita telah selesai pada bagian tertentu atau bab tertentu, kita akan mengevaluasi tingkat pemahaman kita. Nah, di sini kita akan mengerjakan beberapa soal yang berhubungan dengan bagian keempat. Yaitu pertanyaan pertama, gunakanlah for, split, dan if untuk membuat suatu pernyataan yang akan mencetak kata yang dimulai dari huruf D. Ya, ini adalah stringnya. Selanjutnya, gunakan range untuk mencetak semua angka genap dari 0 hingga 10. Setelah itu, buatlah suatu list yang menunjukkan angka yang habis dibagi 3 dari 1 hingga 30. Selanjutnya, telusuri string di bawah ini, dan jika panjang karakternya adalah genap, maka cetak kata ini memiliki panjang karakter bernilai genap. Selanjutnya, yang terakhir, tulis suatu list dari huruf pertama dari setiap kata di bawah ini. Mari kita menjawab pertanyaan pertama terlebih dahulu, yaitu for kata in cow.split. Isinya adalah if kata dari elemen pertama sama dengan D, maka print kata. Jangan lupa untuk dieksekusi dua-duanya, yang pertama yang ini, dan yang kedua adalah fungsi for loop. Dapat kita lihat bahwa hasilnya adalah yang depannya huruf D, yang pertama adalah di, yang kedua adalah dengan, yang ketiga D itu sendiri, selanjutnya di lagi, dan yang terakhir adalah dalam. Ya. Perlu mengingat bahwa fungsi split ini adalah memisahkan antar kata dengan kata selanjutnya di dalam suatu kalimat. Ya, misalkan kita hapus yang ini ya. Maka hasilnya dia akan mencetak setiap kata yang ada pada kalimat call, ya, kalimat berupa string. Seperti itu ya. Selanjutnya, gunakan range untuk mencetak seluruh angka genap. Pertama adalah list. Kita membuatnya dalam bentuk list. Range 0, ya, dimulai dari elemen pertama hingga sebelum elemen ke-11, ya, berarti elemen ke-10. Dan memiliki step 2, karena kita hanya membutuhkan angka yang genap. Ya, jadi hasilnya adalah 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Selanjutnya, buatlah suatu list yang menunjukkan angka yang habis dibagi 3 dari 1 hingga 30. Kita akan menggunakan metode spesial, yaitu seperti ini. X for X in range dari angka tersebut, yaitu 1 hingga 31. Selanjutnya, jika X modulo 3 sama dengan 0, karena kita ingin bilangan yang habis dibagi 3. Ya, selanjutnya, kita klik Ctrl Enter, dan hasilnya seperti ini. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Jika Anda belum mengerti mengenai pernyataan ini, sebetulnya ini untuk mempersingkat pembuatan suatu list dengan metode for loop. Artinya seperti apa? Misalkan jika kita menggunakan metode for loop, berarti pertama-tama kita harus membuat suatu placeholder, yaitu suatu variabel yang memiliki list kosong, ya, seperti ini. Lalu di bawahnya adalah for X in range antara 1 hingga 31. Jika X modulo 3 sama dengan 0, maka A.append X. Sehingga hasil dari X akan masuk kepada anggota list kosong A di atas ini.
Selanjutnya, kita ingin mencetak dari A tersebut. Ya, di sini, misalkan gini ya. Lalu kita eksekusi. Sebelumnya ada error karena saya menggunakan capital X, mistypo, sehingga saya menggantinya menjadi X biasa. Jadi ekspresi di atas ini adalah untuk menyederhanakan fungsi for loop pada Python untuk membuat suatu list dari proses looping. Anda dapat melihatnya bahwa dengan banyak baris seperti ini, dibandingkan dengan hanya satu baris dan memiliki hasil yang sama. Selanjutnya pertanyaannya, telusuri string di bawah ini dan jika panjang karakternya adalah genap, maka cetak atau tandai bahwa panjang karakter kata ini berupa genap. Maka untuk menjawab pertanyaan ini caranya adalah for ya, kata in cal atau string yang telah kita tentukan pada bagian sebelumnya, dot split dalam kurung isinya jika length kata modulo 2 sama dengan 0 print kata ditambah di sini kita ingin menggunakan metode concatenation dan menunjukkan dengan tanda panah seperti ini, memiliki panjang karakter berjumlah genap. Lalu kita eksekusi. Dapat kita lihat bahwa setiap kata yang memiliki karakter berjumlah genap akan ditunjukkan dengan tanda panah seperti ini dan dijelaskan apa artinya ya. Misalkan kata jika memiliki karakter dan bernilai. Contoh selanjutnya, tulis dalam bentuk list dari huruf pertama dari setiap kata di bawah ini. Jadi kita ingin membuat suatu list yang berisi atau memiliki item yaitu huruf T, L, D, H dan sebagainya. Maka kita dapat menggunakan cara yang singkat seperti pada contoh sebelumnya, yaitu kata 0 ya, for kata in cal.split. Oke, jangan lupa kita eksekusi dulu yang sebelumnya. Lalu kita eksekusi dan hasilnya adalah sesuai dengan yang kita harapkan. Kata 0 ini menandakan elemen pertama dari setiap kata pada kalimat string yang telah kita tentukan, yaitu dalam cal sama dengan tulis list dari huruf pertama bla 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 bla, dan hasilnya adalah ini. Sekian evaluasi untuk mengetes pemahaman kita pada bagian ini. Selanjutnya kita akan memasuki pada pelajaran yang berbeda. Oleh karena itu, sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir, Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.